멈췄어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩 Hai semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang kembali ya di channel aku. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan channel aku ini tempat sharing nabung, budgeting, dan juga tips keuangan rumah tangga. Disclaimer, aku bukan ahli keuangan, tapi aku berharap dengan konten aku ini bisa mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar bagaimana mengatur keuangan dan juga sharing tentang budgeting. Seperti judulnya, kali ini aku bakal budgeting week kedua di bulan Agustus dan juga isi Seeking Fun. Jadi di bulan Agustus ini aku memutuskan untuk pakai dua metode budgeting, yaitu budgeting bulanan dan juga budgeting mingguan. Oke, ini sebelum kita budgeting untuk minggu kedua, aku mau evaluasi dulu di minggu pertama. Nah, ini untuk uang belanja mingguan masih ada sisa 10.000, jadi pengeluarannya sebesar 390.000. Oke, lanjut ke budget buah. Nah, ini aku mau ngeluarin sisa uang dari budget buah dan mau aku hitung dulu, ternyata sisanya sekitar 66.000. Jadi dari budget 125.000 kepakainya 59.000. Lanjut lagi untuk budget Anabul. Nah, ini udah aku keluarin sisanya 3.000-an teman-teman. Jadi budgetnya itu 63.000. Jadi kepakainya 60.000. Terus ini ke budget telur. Nah, aku budgetkan juga 63.000. Di sini satu raknya harga telur 57.000 ya teman-teman minggu lalu, dan sisa 6.000-an. Oke. Selanjutnya aku mau cek untuk budget Pampers dan juga jajan anak. Nah, untuk Pampers habis ya teman-teman 63.000. Sedangkan untuk jajan anak ini tuh aku boncos 91.000. Jadi aku tutupi dengan budget minggu-minggu selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, ini aku udah mau mulai budgeting untuk week kedua di bulan Agustus. Aku mau testimoni dulu dong. Nah, ini aku kan baru pertama kali pakai budgeting mingguan. Biasanya aku pakai budgeting bulanan aja ya teman-teman. So far aku udah ngelewatin 1 minggu. Menurut aku metode mingguan ini sangat worth it dipakai. Buat teman-teman yang mungkin masih galau atau bingung kenapa uangnya sering boncos, bisa pakai metode ini. Nah, ini sambil aku budgeting, aku sampai lupa belum nyapa teman-teman. Teman-teman nonton video aku lagi ngapain nih? Di tempat teman-teman lagi musim panas atau gimana? Kalau di tempat aku lagi musim panas banget ya teman-teman. Ditambah lagi kabut asap, terus debu di mana-mana. Buat teman-teman stay safe, stay healthy, jaga kesehatannya. Soalnya aku selama musim panas ini sariawan ya teman-teman, sampai muncul 3, Masya Allah sakit banget. Doanya ya teman-teman, mudah-mudahan cepat sembuh. Mungkin buat teman-teman yang pernah kena sariawan, boleh banget ya sharing di kolom komentar. Oke, kita stop dulu ya pembahasan sariawannya. Kita balik lagi ke video. Nah, ini aku lagi ngehitung total budgeting minggu kedua di bulan Agustus. Nah, ini aku lagi kasih keterangan di pojok samping. Jadi karena uang 3.000-nya belum ada, jadi nanti mau aku masukin aja di sisa budgeting. Dan untuk uang sisa budgeting di minggu pertama, ini mau aku simpan di dompet dulu ya teman-teman. Ini udah aku buat stiker, jadi nanti per minggunya itu aku bedain. Dan bakal kita total di saat budgeting dan evaluasi di awal bulan September. Jadi kebetulan ini aku baru bikin 2 stiker untuk sisa budgeting minggu pertama dan kedua. Next kalau aku bikin video lagi, bakalan aku bikin untuk minggu ketiga dan keempat. Dan selanjutnya ini aku mau masukin uang ke dalam pos-pos sesuai dengan budget untuk minggu kedua. Nah, sebenarnya untuk minggu kedua dan minggu pertama itu nggak banyak yang berbeda ya teman-teman. Kayak budget belanja mingguan itu masih aku budgetkan di 400. Kebetulan ini aku udah belanja, baru aku bikin video untuk budgeting minggu kedua. Jadi untuk minggu pertama itu ada sisanya ya teman-teman. Next aku mau masukin ke buah masih 125. Terus untuk Anabul, karena nggak ada 3.000-nya, aku masukin 60 dulu di semua pos. Jadi 3.000-nya anggap tabungan di awal gitu ya teman-teman. Nah, ini yang bikin beda itu di bagian jajan anak. Soalnya di jajan anak kan di minggu pertama itu udah boncos 91.000 dan aku ambil budget di minggu-minggu berikutnya. Jadi untuk minggu kedua ini aku jatah 32.000. Dan karena nggak ada uang pas, ini aku masukkan 50.000 ke dalam jajan anak, jadi sisa 18.000. Intinya kalau kayak gini kita benar-benar harus disiplin dengan diri kita sendiri, jangan sampai ambil jatah untuk minggu selanjutnya gitu ya teman-teman. Oke, selesai budgeting untuk week kedua. Selanjutnya ini aku mau isi Seeking Fun dan juga challenge nabung.
Seperti video di bulan lalu, jadi aku pakai 3 binder. Yang pertama ini ada binder daisy, terus yang kedua ada binder ungu pakai karet gini ya teman-teman, dan ini yang terakhir binder ungu juga. Ini khusus untuk saving challenge. Oke, ini aku mau ambil uang sisa budgeting bulan lalu dan ada tambahan juga untuk nanti aku masukin ke dalam sinking fund. Sambil aku nyusunin uang, aku mau ajak teman-teman untuk ngobrol dikit nih tentang masalah saving challenge, sinking fund. Nah, buat teman-teman yang baru mulai kayak aku, gak apa-apa banget kalau misalkan kita punya selembar 2.000, 5.000, 10.000, atau 50.000, atau bahkan 1.000, itu nggak apa-apa banget ya teman-teman. Kuncinya bukan di seberapa banyak, tapi seberapa konsisten kita untuk memulai nabung. Nah, ini udah aku susun ya teman-teman di tempat uang jadi rapi. Dan ini aku ada tambahan untuk sinking fund ya. Ini sebesar 100.000. Oh ya teman-teman, gimana nih pengeluaran di minggu pertama? Gedebak-debuk atau gimana? Mudah-mudahan Allah selalu kasih kita kelancaran rezeki serta keberkahan ya teman-teman. Oke, langsung aja. Ini aku mau masuk ke saving challenge 1000-an, dan ini aku punya uang selembar 1.000, jadi langsung aja mau aku isi di tracker. Oke, dari binder saving challenge kita lanjut ke binder sinking fund. Nah, yang pertama ini ada tabungan anak. Sebenarnya tabungan anak ini nggak masuk sinking fund ya teman-teman, tapi masuknya kewajiban. Karena apa? Kalau misalkan kita sudah menikah, dana pendidikan itu masuk urutan kedua prioritas setelah dana aman, atau disebut juga dana darurat. Nah, ini aku habis dengar podcast dari Prita Gozi. Beliau bilang bahwa urutan yang pertama itu adalah dana aman atau dana darurat, yang kedua untuk dana pendidikan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah tentunya memberikan yang terbaik atas apa yang Tuhan telah amanahkan kepada kita. Benar nggak menurut teman-teman? Mudah-mudahan Allah mampukan dan sanggupkan kita untuk terus memenuhi hak dan kebutuhan serta kewajiban kita sebagai orang tua untuk anak-anak. Amin. Wah, gak kerasa ternyata udah selesai aja ngisi sinking fund di binder ungu. Nah, ini selanjutnya aku mau ngisi sinking fund di binder daisy. Halaman pertama ini langsung untuk self development istri. Nah, aku mau isi dulu. Ini kemarin bulan lalu gak ada ngisi, jadi sekarang aku mau isi ya teman-teman. Jadi ini aku mau isi di 30.000. Dan langsung mau aku checklist di trackernya. Habis itu langsung cus dimasukin ke dalam binder. Nah, buat teman-teman yang mau samaan, nanti aku tulis ya linknya di deskripsi. Lanjut lagi ini ke pajak motor, karena pajak motor aku masih di akhir tahun, jadi aku mau isi dulu di 15.000. Nanti kalau misalkan bulan depan ada rezeki lebih, insya Allah bakalan aku masuk agak lebih ya teman-teman. Nah, ini aku langsung aja checklist di trackernya dan mau langsung masukin ke dalam binder. Nah, buat teman-teman yang pengen samaan kayak aku, template sinking fund-nya nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, ini aku mau lanjut ke kebutuhan anak. Nah, untuk kebutuhan anak ini aku anggarkan 50.000. Jadi di sini aku bedain ya teman-teman, tabungan anak dan kebutuhan anak. Kenapa aku bedain? Kalau kebutuhan anak ini untuk jangka pendek, misalkan untuk beli mainan, untuk ikut kelas aksesori, atau untuk pijat gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk tabungan anak pastinya untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya ini mau ke konten. Nah, konten ini mau aku masukin berapa ribu tuh? 2, 4, 6, 8.000 ya teman-teman. Nah, kenapa sih harus ada budget untuk konten? Nah, aku pikir barangkali nanti aku mau beli apa gitu ya teman-teman untuk mendukung perkontenan Ciileh, perkonten. Nah, ini aku langsung masukin ke dalam Ziploc, dan ini ternyata ketinggalan teman-teman untuk kebutuhan anak duitnya, dan ini mau langsung aku masukin lagi. Dan gak kerasa ternyata videonya udah mau selesai. Nah, buat teman-teman yang masih stay nonton video aku di menit-menit terakhir, terima kasih banget ya supportnya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga kebahagiaan. Buat teman-teman yang suka sama konten aku, boleh banget ya bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video aku di sosial media. Oke teman-teman, sampai bertemu ya di video selanjutnya. Assalamualaikum.